Bello. Oh, kecap lagi. Sì, sì. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari financial technology atau biasa yang kita kenal itu sebagai fintech. Nah, jadi apa sih sebenarnya fintech tersebut? Nah, baik. Jadi sebenarnya di sini fintech itu bisa dibilang sih di sini tuh merupakan suatu bentuk pengembangan ya kayak gitu teman-teman. Awal pertama hadir fintech Pertama kali fintech itu muncul bahwa di sini itu adanya dari inovasi teknologi ya teman-teman. Nah, jadi di sini adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan muncullah inovasi. Nah, di sini muncul inovasi bukan hanya inovasi yang berada di sektor-sektor kayak teknik. Nah, ternyata juga di sini inovasi tersebut juga muncul di sektor-sektor dunia keuangan, teman-teman. Munculnya inovasi di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut dierupsikan kayak gitu di lembaga keuangan ya teman-teman, khususnya di sini lembaga keuangan yang ada di tradisional di sini juga mengakibatkan terjadi disrupsi, sehingga terjadinya inovasi yang mengakibatkan bahwa di sini terjadinya perubahan besar-besaran sehingga mengakibatkan di sini terjadinya tatanan kehidupan dari sistem bisnis yang baru. Nah, di sini yang pasti sedikit terkena dampaknya di sini itu di lembaga keuangan syariah yang di tradisional ya teman-teman, contohnya kayak bank syariah ataupun bukan hanya di bank syariah saja teman-teman, namun di sini juga kayak bank-bank perbankan konvensional atau yang lembaga-lembaga keuangan yang di sini yang bersifat konvensional pun juga turut mengalami dampak dari adanya inovasi teknologi yang berada di sektor keuangan. Nah, adanya inovasi teknologi tersebut, maka muncul atau terciptanya lah, kayak gitu istilahnya ya, bisa dibilang teman-teman, jadi di sini terciptalah lembaga keuangan yang baru, di sini yang berbasis dengan informasi dan teknologi atau berbasis IT. Nah, di sini itu untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis IT, yang khususnya bergerak di sektor keuangan, di sini itu mereka itu lebih inovatif dan lebih memiliki daya saing atau lebih unggul atau kompetitif advantage kayak gitu ya teman-teman, apabila bisa diartikan dalam bahasa Inggris. Nah, kenapa mereka kok bisa memiliki competitive advantage atau istilahnya keunggulan kompetitif kayak gitu? Nah, karena mereka di sini itu seluruh aktivitas bisnisnya itu seluruhnya menggunakan basis data kayak gitu, seluruhnya dalam bentuk elektronik atau bentuk digital. Dan selain itu juga dari seluruh aktivitas ekonomi yang berbentuk digital, mereka juga di sini memiliki modal atau istilahnya di sini itu bisa dibilang aset-aset yang dimiliki perusahaan tersebut cukup sedikit, namun di sini mereka menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar mengalahkan dari lembaga-lembaga keuangan baik itu syariah ataupun konvensional yang masih tradisional kayak gitu istilahnya kan, karena di sini belum, kenapa disebut bisa dibilang tradisional, karena di sini mereka belum menerapkan lebih ke bentuk digital kayak gitu teman-teman. Nah, munculnya dari lembaga keuangan syariah di sini yang berbasis fintech kayak gitu istilahnya, atau biasa kita kenal itu fintech syariah di sini dengan menggunakan basis data untuk kegiatan bisnisnya. Selain itu juga di sini juga untuk modalnya sedikit, tentunya juga kan berarti di sini menghasilkan laba yang besar. Nah, dari laba yang besar tersebut kan berarti dapat menunjukkan bahwa perusahaan atau lembaga keuangan yang berbasis fintech di sini, yang khususnya yang berada di syariah, di sini tuh lebih efisien dalam mengelola bisnisnya sehingga menghasilkan layanan keuangan yang lebih baik, sekaligus juga di sini dengan layanan inovatif tersebut itu bisa menciptakan keuntungan bukan hanya untuk bank tersebut saja, namun juga bisa memberikan manfaat lebih juga untuk konsumennya. Nah, teman-teman, untuk konsep dari finansial teknologi yang berbasis syariah di sini umumnya cukup berkembang banget ya teman-teman di wilayah Timur Tengah. Ini mereka itu bank syariah menggandeng dari perusahaan-perusahaan fintech sehingga nanti di sini dari bank syariah dan perusahaan fintech akan melakukan kolaborasi sehingga nanti di sini akan menciptakan transformasi digital, atau mereka berdua atau istilahnya kedua lembaga di sini itu melakukan penggabungan sehingga di sini
bukan hanya di bank syariah melayani di wilayah, istilahnya tidak hanya di wilayah operasional mereka, namun mereka juga bisa menjangkau kayak gitu istilahnya di sini nasabah-nasabah potensial yang berada di luar dari wilayah mereka. Nah, selain dari itu juga mereka di sini melakukan kolaborasi menciptakan yang biasa disebut sebagai digital branch, atau istilahnya yang biasa kita kenal kalau di Indonesia itu cabang digital ya, teman-teman. Contohnya kan, maaf saya menyebut merek ya, misalkan kayak gitu istilahnya di sini. Gabungan antara kolaborasi mereka di sini menciptakanlah Bank Jago. Nah, jadi nanti di sini dari Bank Jago itu seluruh layanan berbasis digital, dan di sini menghadirkan dari cabang digital. Nah, terus habis itu di sini bukan hanya menguntungkan untuk perusahaan Bank Artos tersebut kan kayak gitu, karena di sini dikolaborasi dengan Gojek sehingga mereka bisa mendapatkan nasabah atau konsumen lebih banyak. Di lain sisi juga Gojek juga di sini bisa mendapatkan keuntungan juga. Yang pastinya kalau untuk perusahaan yang bank, khususnya di bank syariah di sini, adanya dari bentuk digitalisasi dari lembaga keuangan. Nah, di sini yang pasti selain menambah konsumen atau nambah nasabah, juga di sini seluruh layanannya di sini bukan hanya untuk bisa melayani dalam bentuk konvensional, dalam bentuk tradisional saja, atau istilahnya ada kantor cabang, namun di sini juga mereka bisa melayani dalam bentuk digital untuk seluruh layanan keuangannya. Terus untuk inklusi keuangannya di sini, kalau misalkan melakukan kolaborasi dengan fintech juga di sini nasabahnya juga dapat teredukasi dengan baik. Kok bisa sih teredukasi dengan baik? Bagaimana caranya? Nah, contohnya kan di sini kalau misalkan dengan menggunakan layanan fintech, apabila istilahnya di sini dan kan ingin melakukan, ibaratnya mempromosikan produk baru, di sini cukup dengan melakukan melalui media akses internet atau dalam bentuk digital kayak gitu, teman-teman. Kan otomatis juga di sini dari segi biaya juga jauh lebih murah. Nah, sedangkan untuk layanan keuangan juga di sini menguntungkan juga untuk pihak bank, karena di sini juga kalau seluruhnya dalam bentuk digital, jadi di sini itu untuk kegiatan aktivitas transaksi atau menyelesaikan transaksi dari nasabah, baik yang diterima oleh bank syariah, di sini juga lebih scriptless kayak gitu ya, teman-teman, atau istilahnya di sini lebih minimal untuk penggunaan kertas. Jadi istilahnya di sini lebih efisien untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh bank syariah tersebut. Jadi seluruh layanan di sini menggunakan sistem digital, dan di sini juga pastinya kalau dalam menggunakan sistem digital jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan metode dari tradisional seperti itu, teman-teman. Dan tentunya juga kalau misalkan di sini layanan dari suatu perbankan tersebut, khususnya di bank syariah tersebut di sini cepat, otomatis juga meningkatkan dari kepuasan atau satisfaction dari nasabah terhadap bank syariah tersebut, sehingga nasabah akan semakin loyal terhadap bank syariah tersebut, teman-teman. Nah, ini sudah banyak ya diterapkan konsep ini di sini itu di wilayah Timur Tengah. Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Model bisnis apa aja sih yang ditawarkan dari adanya transformasi digital tersebut? Baik, jadi di sini ada beberapa ya model bisnis yang bisa ditawarkan dengan menggunakan adanya dari transformasi digitalisasi tadi. Di sini itu yang pertama adanya model crowdfunding, atau biasanya kita kenal itu di sini itu istilahnya kayak sistem urunan dana. Sebagai contoh, misalkan di sini bisa dibilang misalkan ada suatu usaha. Nah, di sini suatu usaha tersebut butuh modal misalkan sebanyak 1 miliar. Nah, di sini dari suatu perusahaan tersebut itu bisa melakukan peminjaman dana melalui akses melalui finansial teknologi. Nah, sebagai contoh misalkan di sini saya ngambil contoh lagi ya, misalkan teman-teman, misalkan ada lembaga keuangan yang berbasis fintech, itu ada contohnya kayak misalkan Coinworks kayak gitu. Nah, di sini misalkan ada salah satu perusahaan yang bergerak di sektor, misalkan di sini sektornya sektor bisa dibilang misalkan di sini sektornya sektor misalkan jualan pakaian kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini mereka itu terima order. Nah, terima order terus habis itu untuk menyelesaikan dari ordernya tersebut di sini butuh dana. Nah, butuh dana. Nah, di sini perusahaan tersebut itu bisa melakukan peminjaman melalui fintech. Nah, nanti di sini dari perusahaan fintech di sini akan mencarikan istilahnya pendana yang akan menginvestasikan dananya tersebut melalui peer-to-peer tersebut. Nah, nanti dari setelah diterima dana tersebut dari peer-to-peer tersebut, nanti di sini habis itu dana tersebut akan digunakan untuk melakukan pembiayaan kepada perusahaan yang tadi butuh dana untuk operasional usaha. Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga peer-to-peer. Peer-to-peer di sini bisa melakukan aktivitasnya itu untuk model dari
konsep ini bisa melakukan aktivitas pembiayaan atau kredit, ataupun juga bisa melakukan dalam bentuk istilahnya di sini investasi. Nah, selanjutnya di sini juga bisa digunakan untuk payment platform atau media pembayaran kayak gitu. Misalkan di sini sebagai contoh, banyak banget ya teman-teman dari layanan fintech di sini untuk media pembayaran. Contohnya misalkan kayak Dana, kan itu juga itu termasuk sebagai eh, di sini tuh financial teknologi. Jadi di sini itu kayak contohnya kayak Dana, kan di sini bisa melakukan pembayaran transaksi apapun kayak gitu dengan menggunakan aplikasi Dana. Contohnya kayak misalkan ada lagi link aja. Nah, itu juga termasuk financial teknologi juga. Nah, terus habis itu adanya lagi juga cyber security. Di sini itu istilahnya keamanan data. Dan selanjutnya ada blockchain, atau di sini yang biasa kita kenal itu biasanya kalau blockchain ini di sini dikenalnya melalui aplikasi forex ya teman-teman, contohnya kayak Bitcoin kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan di luar negeri, contohnya kayak contohnya kayak Bitcoin tersebut itu digunakan untuk sebagai media pembayaran kayak gitu awalnya, tujuan awalnya. Nah, pengiriman dana antara satu user ke user yang lain. Maksudnya di sini misalkan sebagai contoh di sini user A dia berada di wilayah misalkan ada di Malaysia, nah sedangkan user B-nya ada di Indonesia. Nah, ini kan berarti kan kedua user tersebut berbeda wilayah kan. Nah, seluruh transaksinya tersebut itu di sini bisa dilakukan pengiriman Bitcoin-nya tersebut dari wilayah Malaysia ke Indonesia di sini, namun dengan menggunakan sistem dari blockchain tersebut kayak gitu. Pengiriman dari Bitcoin tersebut dikirim, diinputkan terlebih dahulu datanya tersebut ke dalam sistem blockchain. Nah, nanti dari sistem blockchain di sini akan mengirimkan saldo dari nasabah atau saldo dari pemilik akun Bitcoin dari A dikirimkan ke Bitcoin B, ke nasabah Bitcoin B yang berada di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Untuk yang sistem blockchain di sini lebih banyak digunakan untuk sistem pengiriman transaksi ya, kayak gitu kalau di wilayah Timur Tengah sana. Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak banget ya bentuk dari model finansial teknologi di sini. Nah, mungkin salah satunya mungkin di sini saya akan ngambil mengenai tadi di sini untuk peer-to-peer dalam bentuk pengiriman uang. Nah, di sini ada salah satu misalkan aplikasi pengiriman uang yang berada di luar negeri yang biasanya disebut sebagai remittance. Nah, di sini bagaimana sih sistemnya? Apakah di sini itu untuk pengiriman dari Bitcoin tersebut itu masih termasuk istilahnya ibaratnya masih diterima atau tidak sih di dalam Islam? Baik, jadi begini teman-teman, saya ngambil contoh salah satu konsep dalam bentuk pengiriman uang. Nah, di sini atau biasanya kita kenal itu sebagai remittance. Nah, di sini sebelum uang tersebut dikirim, nah biasanya di sini uang tersebut misalkan di sini sebelum kita memiliki uang dalam bentuk Bitcoin biasanya, atau biasanya kita kenal disebut sebagai cryptocurrency kayak gitu istilahnya. Nah, di sini uang kita itu biasa uang fiat atau uang fisik asli kita. Misalkan contohnya di sini saya ngambil contoh, misalkan di sini itu ada sebut saja Mas Fikri. Di sini Mas Fikri berada di wilayah Malaysia. Nah, kebetulan di sini Mas Fikri ingin mengirimkan uang tersebut kepada Mas Farid yang berada di Indonesia. Nah, di sini kebetulan Mas Fikri di sini ada di Malaysia, maka transaksi keseluruhan keseharian kan berarti menggunakan mata uangnya itu Malaysia Ringgit ya teman-teman. Nah, nanti dari uang Malaysian Ringgit, nah itu yang disebut sebagai uang fiat. Nah, uang fiatnya di sini baru nanti akan dipindahkan menjadi mata uang cryptocurrency. Nah, berarti kan mau nggak mau berarti di sini Mas Fikri akan diharuskan melakukan top up terlebih dahulu ya, atau istilahnya melakukan pengisian dana dari akun cryptocurrency-nya tersebut kayak gitu diubah nanti jadi mata uang cryptocurrency. Nah, terus habis itu nanti di sini dari uangnya tersebut diubah menjadi uang cryptocurrency. Misalkan di sini Mas Fikri menyetorkan dana sebanyak 100 Malaysian Ringgit. Nah, rencana ini akan dikirimkan kepada Mas Farid tadi di Indonesia di sini sebesar 25 Malaysian Ringgit. Nah, nanti setelah uangnya tersebut berubah menjadi mata uang. Misalkan di sini mata uangnya berubah, tadinya kan di diisi akun dari cryptocurrency-nya tersebut, terus habis itu setelah diisi maka diubah menjadi mata uang Bitcoin. Lalu di sini Mas Fikri berencana akan mengirimkan uangnya tersebut kepada Mas tadi di sini Mas Farid yang berada di Indonesia. Ya sudah, berarti nanti di sini Mas Fikri
menginput datanya tersebut melalui sistem yang ada di platform cryptocurrency Mas Fikri. Nah, terus habis itu nanti di sini setelah diinput datanya tersebut, nanti dikirim melalui blockchain. Nanti setelah diterima oleh Mas Fikri di sini, mata uang yang diterimanya itu masih dalam bentuk mata uang Bitcoin. Nah, nanti setelah diterima dalam bentuk mata uang Bitcoin, nah terus habis itu nanti di sini setelah diterima dalam bentuk mata uang Bitcoin, terus habis itu nanti dari mata uang Bitcoin tersebut ditarik oleh Mas Farid tadi, setelah ditarik oleh Mas Farid mata uang Bitcoin-nya, terus habis itu nanti di sini yang ditarik dalam bentuk mata uangnya mata uang Indonesian rupiah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan dalam bentuk transaksinya di sini sistemnya untuk bentuk pengiriman uang kayak gitu ya, pengiriman uang di sini itu tidak ada unsur boror ya, atau ibaratnya di sini sistem judi kayak gitu ya istilahnya. Di sini tidak ada goror karena istilahnya di sini digunakan hanya untuk pengiriman uang. Nah, lalu bagaimana ternyata uangnya tadi kan dikirimnya Mas Fikri ke Mas Farid di sini bentuknya sejumlah 25 Malaysian ringgit. Nah, ternyata kan tadi di sini Mas Fikri itu mengisi saldo dari platform dari cryptocurrency-nya di sini sebanyak 100 Malaysian ringgit, kan berarti masih sisa 75 Malaysian ringgit kan kayak gitu teman-teman, yang diubah ke dalam bentuk mata uang Bitcoin. Nah, tujuan awal Mas Fikri kan tadi di sini itu untuk mengisi saldo yang ada di aplikasi atau di platform cryptocurrency tersebut itu kan untuk melakukan pengiriman dana. Nah, masih sisanya terus habis itu tidak digunakan, dibiarkan selama 1,5 tahun, uang yang berkembang, ternyata di sini melesat cukup besar. Nah, kan di sini kan nggak ada tujuan Mas Fikri di awal untuk melakukan investasi kan kayak gitu. Nah, jadi di sini ya tujuannya itu untuk melakukan pengiriman dana. Nah, apabila di sini ternyata ditarik, ternyata uangnya lebih besar, nah maka di sini itu ada unsur goror. Kenapa juga? Karena di sini itu bisa dibilang untuk sistem dari cryptocurrency untuk pengiriman dana dengan menggunakan sistem blockchain di sini ini kan menggunakan sistem ya, bukan digunakan untuk uh, investasi. Misalkan kalian kayak investasi di saham juga di sini uang yang kalian investasikan di situ itu istilahnya sama perusahaan digunakan untuk membeli aset. Nah, terus habis itu dari asetnya tersebut diproduktifkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Misalkan di sini aset-asetnya tersebut digunakan untuk produksi suatu barang dan jasa, barang dan jasanya tersebut dijual kepada masyarakat. Setelah dijual kepada masyarakat, terus habis itu nanti di sini menghasilkan uang kembali lagi, kembali ke kas perusahaan, dari kas perusahaan tersebut menghasilkan laba jika dibandingkan dengan modal awalnya. Nah, terus habis itu laba yang tersebut di sini dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Itu masih termasuk boleh ya teman-teman, karena di sini ya uangnya tersebut itu digunakan untuk membeli aset perusahaan, dari asetnya itu digunakan untuk ibaratnya bisa dibilang untuk suatu kegiatan bisnis di sektor real. Di sini kalau misalkan contoh kayak investasi di dalam bentuk ibaratnya aset sekuritas dalam bentuk saham, atau misalkan kalian investasi dalam bentuk obligasi, ya jaminannya itu ya di sini ya fix berupa aset perusahaan. Kan contohnya kalau misalkan perusahaan menerbitkan obligasi kan juga di sini kan ditanyain terlebih dahulu digunakan untuk apa, misalkan untuk pengembangan usaha. Nah, berarti kan kalau pengembangan usaha di sini digunakan untuk membeli kayak aset-aset perusahaan seperti itu. Nah, itu ya teman-teman perbedaan antara tadi istilahnya kalau misalkan kalian investasi dalam bentuk cryptocurrency dan investasi dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk instrumen sekuritas, atau biasanya yang kita kenal itu kalau instrumen sekuritas itu contohnya kayak obligasi, saham, habis itu reksadana dan lain-lain. Teman-teman, bentuk model selanjutnya dari fintech atau financial teknologi di sini ada yang disebut sebagai peer-to-peer. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih peer-to-peer? Sebenarnya bisa dibilang kalau untuk peer-to-peer di sini hampir sama ya teman-teman, kayak lembaga keuangan baik itu di konvensional ataupun di syariah. Bedanya di sini itu um, skalanya agak lebih kecil kayak gitu kan. Kalau di bank di sini bukan hanya untuk usaha mikro saja kan kayak gitu teman-teman, atau istilahnya usaha yang sektornya skala kecil kayak gitu ya yang dilayani oleh bank. Skala menengah ataupun skala besar juga dilayani oleh bank. Nah, sedangkan kalau untuk peer-to-peer lending di sini itu skalanya biasanya lebih dilayani untuk yang skala mikro dan skala menengah kayak gitu. Nah, jadi di sini itu bisa dibilang sebagai contoh, di sini saya ngambil contoh ya teman-teman, salah satu misalkan di sini ada platform atau biasanya kita kenal itu sebagai contoh ibaratnya kayak perusahaan fintech di sini, atau biasanya kita kenal perusahaan fintech di sini itu ada perusahaannya, perusahaan peer-to-peer investri misalkan ya contohnya kayak gitu. Nah, di sini dia mendirikan suatu
suatu bisnis berupa peer-to-peer marketplace, atau biasanya contohnya kalau misalkan kayak kita belanja ya, kayak di Tokopedia kan di sini ada banyak banget kan kayak gitu marketplace, ada pihak penjual dan pihak pembelinya ada banyak banget. Nah, di sini hampir sama juga ya teman-teman, kalau untuk kayak peer-to-peer lending di juga hampir sama seperti itu. Nah, jadi contohnya kayak Investory di sini, mereka di sini itu eh, membuka layanan dari aplikasi peer-to-peer lending di sini apabila ada borrower, maksudnya di sini borrower itu pihak peminjam ya, di sini pihak peminjam di sini itu misalkan sebagai contoh di sini misalkan ada perusahaan yang bergerak di sektor properti. Nah, di sini skalanya dia masih skala menengah kan kayak gitu. Nah, ternyata di sini butuh dana dana berupa butuh dana berupa istilahnya di sini itu dana misalkan sebanyak 500 miliar rupiah digunakan untuk pembangunan properti misalkan yang berada di wilayah Bandung seperti itu. Nah, terus habis itu di sini mereka dari pihak borrower di sini itu dia akan menghubungi dari perusahaan ini tadi, Investory atau perusahaan dari fintech atau platform dari fintech dari Investory, terus habis itu di sini mereka akan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah yang akan digadaikan untuk mendapatkan pendanaan di Investory. Nah, jadi nanti di sini dari perusahaan Investory di sini atau perusahaan yang melayani dari perusahaan fintech di sini yang melayani antara peer-to-peer lending antara pihak peminjam dan pihak pemilik dana, nanti di sini pihak investor yang akan menyimpan sertifikat tanah dari pihak peminjamnya tersebut. Nah, nanti terus habis itu di sini sebagai agunan ya, kayak gitu istilahnya kalau di dalam bank syariah, kayak lo misalkan jaminan kayak gitu, bentuk sertifikat jaminan tersebut sebagai agunan, terus habis itu nanti di sini ya sudah nanti dari pihak investor tersebut ya sepakat dengan pihak ibaratnya pihak peminjam di sini kira-kira nanti di sini akan saya kenakan margin sebesar 17% per tahun, sanggup apa tidak untuk dilakukan pembayaran nanti ke depannya harus dibayar misalkan pada bulan ini sekian, bulan ini sekian gitu ya. Nah, apabila ternyata di sini pihak borrower menyanggupi, ya sudah nanti dari pihak investor di sini akan mencarikan pihak pemilik dana atau di aplikasi dari peer-to-peer lending yang di sini akan membuka layanan, membuka ibaratnya kayak halaman atau ibaratnya laman kayak gitu di sini bahwa misalkan PTA di sini butuh dana sebanyak 500 miliar rupiah digunakan untuk ekspansi usaha di sini untuk membangun properti yang ada di wilayah Bandung. Nah, nanti ada informasi di aplikasi platform dari investor tersebut, nanti di sini akan dibaca oleh pihak lender atau istilahnya bisa dibilang pihak yang memiliki dana lebih, terus habis itu nanti dari pihak memiliki dana lebih di sini, mereka akan melakukan investasi kayak gitu, investasi melalui aplikasi yang ada di Investory. Mereka yang ada di sini akan melakukan investasi melalui Investory, terus habis itu nanti dari Investory akan mengirimkan dananya tersebut kepada pihak borrower. Nah, setiap bulan nanti pihak borrower akan mengirimkan dananya tersebut kepada pihak Investory. Nah, nanti setelah dikirimkan dananya diwajibkan karena di sini kan sertifikat tanah yang dari pihak borrower kan di sini dipegang sama Investory. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini pihak borrowernya tidak melakukan pembayaran? Ya sudah nanti di sini jaminan atau agunannya tersebut habis itu nanti di sini akan dijual oleh pihak investri ya kan, karena di sini ya yang kuat itu yang orang yang memiliki sertifikat tanah ya teman-teman, seperti itu. Ya udah kan karena di sini pihak borrower tidak sanggup bayar kan kayak gitu, ya sudah nanti pihak investri akan menjual sertifikat tanah tersebut kalau misalkan pihak borrowernya di sini tidak sanggup untuk membayar biaya cicilan yang harus dibayarkan. Nah, kalau misalkan sanggup untuk membayar ya sudah berarti sertifikatnya tersebut masih akan dipegang oleh investri hingga akadnya tersebut atau hutangnya yang dimiliki oleh pihak borrower tersebut selesai kayak gitu. Nah, terus nanti setelah diterima oleh pihak investri setiap bulan, nah nanti di sini pihak investri akan mengambil dananya tersebut kayak gitu, istilahnya misalkan di sini sekitar 1-5% ya kayak gitu. Nah, nanti terus habis itu kan tadi kan di sini kan pihak investri meminta marginnya itu sebesar 17% ya kan kepada pihak borrower. Nah, nanti misalkan contohnya di sini misalkan dari pihak investrinya di sini mengambil margin sebesar 1%. Ya sudah berarti nanti sisanya sebesar 16% akan diserahkan kepada pihak lender di sini. Ya udah nanti sisanya 16% akan dikirimkan kepada pihak lender. Di sini 16% itu persentase margin ya dalam bentuk persentase 16% per tahun. Seperti itu, teman-teman. Biasanya sih di sini ya cara kerjanya dari peer-to-peer lending seperti itu ya, teman-teman. Nah, nanti jadi istilahnya setiap bulan dicicil
imbal hasilnya sekaligus sama pokoknya diserahkan kepada lender. Nah, nanti hingga pada akhir akad ya sudah, nanti di sini uang lender itu kembali seluruhnya sekaligus sama ibaratnya marginnya, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana konsep dari peer-to-peer lending di sini kalau misalkan di dalam syariah? Ini juga boleh ya teman-teman. Asumsinya sebenarnya sama aja ya, dari pihak lendernya di sini melakukan investasi dan di sini melakukan kerjasama untuk melakukan pendanaan yang usaha yang ada di sektor real. Nah, kan contohnya kan kalau misalkan kalian usaha, ada teman kalian yang butuh dana, di sini kalian investasikan, kan ya berarti sama aja kan, kalian ibaratnya kayak investasi juga. Untuk konsep peer-to-peer lending hampir sama ya, seperti itu juga ya teman-teman. Jadi ibaratnya ya sama aja kayak bank, ibaratnya kalau misalkan kayak di bank syariah, dari pihak investornya di sini itu sebagai pihak banknya kayak gitu ya. Nah, atau misalkan contohnya kayak misalkan kayak saham. Nah, berarti di sini dari pihak investornya itu di sini ibaratnya sama aja kayak pihak dari bursa efeknya. Nah, jadi di sini pihak borrowernya itu pihak perusahaan, dan sedangkan dari pihak lendernya di sini pihak investornya, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, apabila kalian tertarik kayak gitu ya, investasi dalam bentuk peer-to-peer kayak gitu, kalian bisa sebelumnya itu melakukan review terlebih dahulu, mencari terlebih dahulu apakah perusahaan peer-to-peer-nya tersebut atau perusahaan yang berada dalam finansial teknologi tersebut itu diawasi oleh OJK atau tidak kayak gitu. Nah, jadi nanti di sini biasanya kalau perusahaan tersebut yang sudah terdaftar di OJK, di sini itu biasanya nanti ada tanda, ada 3 tanda, ada yang perusahaan yang sudah terdaftar, ada yang perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin, ada juga yang langsung tiga-tiganya terdaftar, berizin, dan diawasi oleh OJK. Nah, biasanya kalau misalkan sudah tiga-tiganya tersebut di sini itu ya, ibaratnya di sini itu ya sudah benar-benar ya, ibaratnya di sini ya sudah cukup aman lah ya kayak gitu, karena di sini itu dari Otoritas Jasa Keuangan setiap sebulan sekali itu akan melakukan pemantauan dari perusahaan-perusahaan yang fintech yang dalam bentuk tadi di sini peer-to-peer, apakah usahanya itu masih dijalankan sesuai dengan prosedur atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan prosedur di sini ya bisa bisa jadi aja izinnya itu akan dicabut oleh OJK, karena di sini kalau misalkan izinnya dicabut ya mereka itu tidak bisa untuk melakukan ibaratnya penghimpunan dana serta penyaluran dana ke masyarakat ataupun ke perusahaan yang membutuhkan dana lagi kayak gitu. Kalau di sini ya kalau misalkan izinnya itu udah dicabut ya mereka tidak bisa melakukan aktivitas lagi. Nah, teman-teman, untuk ibaratnya bisa dibilang untuk model bisnis dari finansial teknologi itu ada banyak banget ya teman-teman. Lebih deskripsinya lagi, sebagai contoh di sini untuk pembiayaan peer-to-peer lebih ke konsumer, contohnya yang mungkin kita kenal familiar banget ya, ada Kredivo, Aku Laku, kan kayak gitu. Nah, ini itu termasuk sebagai peer-to-peer dalam bentuk pembiayaan kepada konsumer, atau istilahnya lebih ke masyarakat retail ya kayak gitu, atau sektornya lebih ke sektor kecil. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang peer-to-peer berbasis pembiayaan ekuitas. Maksudnya di sini itu contohnya kayak tadi, misalkan investri mendanakan perusahaan yang ada di perusahaan yang bergerak di sektor properti. Nah, ini itu maksudnya ke pembiayaan sektornya ekuitas, karena di sini itu digunakan untuk modal kerja ya kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget ya sebenarnya lembaga-lembaganya, ada Investri, ada Dana Syariah, ada Amarta, dan lain-lainnya. Sebenarnya ada banyak banget, yang saya cantumin hanya sebagian ini aja. Nah, ada juga mungkin di sini lembaga keuangannya, di sini lembaga dari finansial teknologinya menerapkan dua-duanya, baik itu pembiayaan kepada konsumer ataupun pembiayaan kepada ekuitas kayak gitu, atau pembiayaan kepada sektor yang skalanya besar, nggak cuma hanya di sektor kecil aja, sektor kecil dan menengah, namun juga melayani dalam sektor yang besar. Nah, ini juga ada ya, teman-teman, ada banyak banget juga perusahaannya. Mungkin saya nggak sebut juga, saya agak-agak lupa perusahaannya apa-apa aja. Nah, jadi di sini bukan hanya untuk pembiayaan saja ya, namun kalau misalkan kalian ingin melakukan investasi dalam bentuk finansial teknologi, yang khususnya dalam peer-to-peer, di sini juga bisa kalian lakukan dalam bentuk investasi, kayak gitu. Bukan hanya investasi saja ya, namun pembiayaan juga bisa, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada lagi juga ya untuk financial teknologi yang lebih fokus untuk personal finance, atau biasanya kita layanin, kita kenal itu digunakan untuk memberikan nasihat investasi atau memberikan arahan investasi. Contohnya ada banyak banget untuk ibaratnya perusahaan-perusahaannya, ada contohnya kayak Ternak Uang, Finansialku, ada Halovina, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga yang lebih ke berbasis investasi di sektor retail ataupun institusi. Contohnya kayak perusahaan sekuritas, ini juga termasuk
finansial teknologi juga ya teman-teman. Kayak contohnya kayak kemarin kayak Mirai Asset atau misalkan iPod atau kalau enggak misalkan di sini selain iPod misalkan di sini Ajaib Sekuritas. Nah, itu juga termasuk finansial teknologi. Nah, selanjutnya di sini untuk yang sistem pengiriman dana, contohnya yang kalau misalkan menggunakan aplikasi dari Bitcoin, di sini ada yang menggunakan namanya itu remittance. Nah, sedangkan kalau misalkan yang lebih umum kayak gitu istilahnya yang bukan finansial teknologi, contohnya kalau misalkan kita mengirim uang kalau ke luar negeri, di sini adanya menggunakan Swift kayak gitu atau MoneyGram atau dengan menggunakan Western Union. Nah, ini sebenarnya kalau untuk Swift, MoneyGram dan Western Union ini bukan termasuk finansial teknologi ya, karena di sini itu merupakan suatu bentuk layanan pengiriman uang yang melakukan kerjasama. Contohnya misalkan kalian mengirim uang dari Indonesia dikirimkan misalkan ke kakak kalian misalkan ada di Arab Saudi. Nah, kalian bisa melakukan pengiriman dengan menggunakan MoneyGram atau Western Union yang dengan perusahaan yang bekerja sama dengan MoneyGram atau Western Union di sini ya contohnya misalkan kalau MoneyGram atau Western Union itu kalian tinggal datang ke kantor pos. Misalkan kalian mau ingin melakukan pengiriman uang ke luar negeri, misalkan ke Arab Saudi. Nah, terus habis itu kalian malas ke kantor pos, kalian bisa datang ke bank dengan menggunakan nanti jaringan SWIFT untuk melakukan pengiriman uang dari dalam negeri ke luar negeri atau dari pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri juga bisa seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini saya akan memberikan gambaran ya bagaimana sih proses mekanisme kerja dari perusahaan peer-to-peer. Nah, di sini saya ada contoh ya teman-teman beberapa. Di sini salah satunya ada perusahaan di sini Investri. Nah, di sini itu mereka itu melayani dalam bentuk pinjaman kepada baik itu personal atau perawat. Maaf, maksudnya di sini lebih banyak pinjaman yang dilayani oleh Investri di sini lebih ke sektor skala menengah ya kayak gitu teman-teman kayak gitu istilahnya. Kalau yang skala kecil mereka tidak melayani kayak gitu. Nah, jadi nanti di sini terbagi lagi menjadi beberapa jenis ya teman-teman. Ada yang produk yang berbasis konvensional, ada yang produk yang berbasis syariah. Nah, nanti misalkan dari produk yang berbasis syariah di sini dari Investri ya sudah nanti kalian bisa dipilih kayak gitu dari produknya. Misalkan kalian sudah melakukan pendaftaran, kalian ingin melakukan pendanaan dalam bentuk atau investasi atau dalam bentuk invoice financing. Di sini misalkan kalian ingin melakukan pendanaan di perusahaan yang berbasis invoice financing atau bisa menggunakan berbasis buyer financing dan working capital. Nah, selanjutnya ada lagi juga teman-teman untuk sistem bagi hasilnya di sini terbagi-bagi lagi ya teman-teman untuk yang Investri di sini terbagi menjadi beberapa kategorinya terbagi menjadi 5. Untuk yang resikonya sangat rendah mendapatkan skor A+ di sini namun imbal hasilnya itu di kisaran ya sekitaran 12% ya. Maksimal paling tinggi banget sekitaran 12%. Nah, sedangkan kalau untuk yang resikonya rendah di sini return-nya atau imbal hasilnya per tahun kisaran 13% sampai 14%. Nah, sedangkan kalau resikonya yang sedang di sini kisaran 15% atau 16%, sedangkan kalau resikonya agak tinggi di sini itu kisaran 17% atau 18%, sedangkan yang sangat tinggi itu antara 19 sampai 20%. Nah, semakin tinggi imbal hasilnya juga akan semakin tinggi resikonya. Maksudnya di sini semakin tinggi resikonya, ada besar kemungkinan untuk gagal bayarnya juga semakin tinggi. Seperti itu juga, teman-teman. Nah, itu tadi mengenai pendanaan apabila misalkan kalian memiliki kas berlebih, misalkan kalian kurang berminat ya untuk investasi di saham, sedangkan kalau misalkan kalian investasi di deposito ataupun tabungan, di sini imbal hasilnya itu cukup kecil, kalian bisa melakukan investasi di peer-to-peer. Nah, namun di sini ada lagi juga yang lainnya. Contohnya di sini saya ambil contoh ada lagi dana syariah ya teman-teman kayak gitu istilahnya. Nah, di sini tinggal kalian klik nanti di bagian berikan pendanaan kalau misalkan kalian ingin melakukan pendanaan. Terus habis itu klik pendanaan sedang berlangsung. Nah, untuk ajukan pembiayaan sih ini saya kurang tahu juga ya karena di sini untuk yang dana syariah untuk yang ajukan pembiayaan itu merupakan layanan yang baru karena sebelumnya itu belum ada kayak gitu untuk ajukan pembiayaan. Ini saya pelajarin lagi untuk yang ajukan pembiayaan. Umumnya sih biasanya di sini untuk yang dana syariah itu untuk ibaratnya lebih ke kayak tadi teman-teman yang ini lebih ke pembiayaan yang bersifat ekuitas kayak gitu. Istilahnya di sini itu digunakan untuk kegiatan usaha kayak gitu. Nah, di sini ya mereka itu akan mengumpulkan pemodal dan istilahnya modalnya itu digunakan untuk usaha kan kayak gitu. Nah, jadi di sini saya ngambil contoh ya salah satu teman-teman misalkan di sini
Imbal hasilnya sih setahu saya ini kisaran antara 15 sampai 20% ya teman-teman. Jadi nanti tergantung investasinya kalian mau yang mana kayak gitu istilahnya. Nah, nanti di sini tergantung ada banyak banget juga ada durasi dari proyeknya itu berbeda-beda. Nah, jadi nanti di sini juga ada simulasinya juga sih ya teman-teman. Nah, misalkan saya ambil contoh yang ini aja. Nah, di sini nanti kita bisa lihat teman-teman ya. Nah, misalkan di sini untuk dana syariah di sini penempatan dananya itu minimal 1 juta rupiah. Nah, misalkan di sini kalian tempatin misalkan 1 juta. Nah, terus habis itu misalkan di sini untuk pendanaannya itu antara dari dari ini dibukanya itu pendanaannya dari pada saat laman ini masih dibuka sampai berakhir itu sampai dengan tanggal 2 November tahun 2021. Nah, namun kalau misalkan di sini pada saat screen capture ini saya ambil ini pada tanggal 2 November tahun 2002 pada bulan Oktober ya teman-teman tanggal 30. Nah, jadi nanti di sini kalau misalkan sebelum tanggal 2 ternyata di sini pendanaannya sudah penuh ya sudah berarti nanti di sini ya pendanaan ini akan ditutup seperti itu. Jadi di sini itu untuk pendanaan di sini tergantung ya nanti di sini ada banyak jenis pendanaannya dan dibutuhkannya berapa. Nah, kebetulan di sini dana yang dibutuhkan itu sebanyak 650 juta untuk yang pendanaan yang di dana syariah yang pendanaan ini. Terus habis itu biasanya nanti di bagian bawah sih ada kayak pemilik usahanya ini pemiliknya siapa kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di bagian legalitas. Nah, biasanya nanti di sini kalau misalkan kalian sudah login itu nanti bakalan ada pemilik dananya itu pemilik usahanya itu siapa. Nah, nanti kalian bisa tracking di Google kayak gitu istilahnya pemilik dananya itu siapa kayak gitu. Nah, misalkan kalian melakukan pendanaan sekarang ya pada tanggal 30 Oktober. Nah, di sini kan dijelasin bahwa tenornya itu selama 4 bulan ya kan kayak gitu untuk pendanaannya dengan imbal hasil sebesar 15%. Nah, ini 15% itu 15% selama 1 tahun ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan pengen tahu kayak gitu ibaratnya imbal hasilnya selama 4 bulan nanti dapatnya berapa ya tinggal maksudnya 4 dikali 12 4 bulan dikali 12 bulan terus habis itu dikali sama persentasenya tadi 15%. Jadi 0,15 dikali sama tadi misalkan penempatan kalian berapa, misalkan kalian mau menempatin sebanyak 1 juta, ya sudah nanti tinggal dihitung hasilnya berapa seperti itu. Nah, sebenarnya kalau tanpa perlu kalian hitung tersebut seperti itu, di sini tinggal kalian klik hitung imbal hasil juga bisa teman-teman. Nah, nanti setelah kalian klik di sini bakalan muncul. Oh, ternyata nanti di sini dijelasin bahwa eh, ada pada masa penggalangan kamu akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp1.300 karena di sini dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 2 November ini masih masuk masa penggalangan. Nanti di sini kamu akan dapatkan 1.300 dan di bulan pertama kamu akan dapatkan sebesar 10.000, bulan nanti totalnya di bulan ke-1 uang yang kamu dapatkan itu sebesar 11.300. Terus habis itu bulan kedua sampai bulan ke-4 nanti kamu akan dapatkan Rp10.000 dan nanti di bulan kelima di bulan keempat di akhir itu nanti akan ada tambahan sisa imbal hasil sebesar 10.000. Nah, maka total yang akan kamu dapatkan hingga di bulan keempat nanti apabila kamu nyetorkan dana sebanyak 1 juta, maka imbal hasil yang akan kamu dapatkan itu sebesar 1.051.300 atau ibaratnya di sini imbal hasilnya itu kamu dapatkan itu sebesar 51.300. Nah, jumlah ini nanti belum termasuk biaya pengiriman ya kalau kayak gitu. Istilah maksudnya di sini kalau misalkan kalian di sini sih untuk imbal hasilnya setiap bulan itu akan dikirimkan ke kalian. Namun di sini untuk pokoknya itu baru akan dibayarkan nanti pada saat akhir akadnya. Nah, akhir akadnya di sini kan 4 bulan ya kan tenornya. Ya udah nanti pada saat 4 bulan itu berarti nanti kan di sini 4 bulan dari bulan Oktober kan berarti nanti dari bulan November kan berarti nanti di sini ini bulan ke-1, ini bulan Desember kan ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan keempat. Nah, berarti nanti pada tanggal 4 Maret uang kalian pokok sekaligus sama sisa imbal hasil itu akan kembali ke. Oke, teman-teman, mungkin itu tadi aja ya sedikit penjelasan mengenai fintech atau teknologi finansial yang berada di lembaga keuangan. Jadi sedikit overview ya teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah belajar ya teman-teman untuk fintech di sini itu bisa dibilang ada banyak banget ya untuk lembaga-lembaganya, ada yang lebih berbasis peer-to-peer dalam bentuk pembiayaan di sektor skala kecil atau sektor skala
besar kan kayak gitu, lebih ke consumer, ada yang lebih ke skala besar itu yang lebih ke ekuitas untuk pendanaan invest financing, terus habis itu ada juga yang lebih ke personal finance, ada kayak contoh ternak uang dan lain-lain. Nah, terus habis itu ada lagi juga berbentuk investasi di sektor retail ataupun institusi. Dan di sini untuk yang perusahaan fintech di sini itu berbeda ya teman-teman dengan perusahaan yang ada di cryptocurrency. Untuk yang perusahaan fintech di sini yang berbasis di peer-to-peer, di sini hampir sama ya teman-teman. Contohnya kalau kayak kalian melakukan investasi di sektor real atau kalau kalian investasi di saham atau di obligasi itu hampir sama kayak gitu. Atau di deposito atau tabungan itu hampir sama. Cuman bedanya itu ya ibaratnya imbal hasil aja di sini agak lebih tinggi untuk di peer-to-peer. Namun di sini semakin tinggi semakin tinggi imbal hasilnya juga, yang pasti juga di sini resikonya juga akan semakin tinggi. Nah, jadi di sini sebelum kalian melakukan investasi di peer-to-peer lending, di sini alangkah lebih baiknya pastikan kembali lagi di sini kalian mengecek terlebih dahulu perusahaan dari fintechnya tersebut itu sudah terdaftar atau belum di otoritas jasa keuangan. Nah, jadi nanti di sini kalau apabila perusahaan tersebut sudah terdaftar, berizin dan diawasi oleh OJK, di sini ya perusahaan tersebut aman untuk kalian investasikan karena setiap bulannya di sini perusahaan tersebut itu diwajibkan untuk melakukan ibaratnya memberikan review atau laporan kepada otoritas jasa keuangan apakah di sini usahanya tersebut dijalankan masih sesuai prosedur atau tidak. Oke teman-teman, demikian ya untuk materi mengenai financial technology.